Berikut penjelasan perkembangan peserta didik dari bayi sampai lansia, disertai uraian lebih lengkap di setiap masa. Yang pertama, masa bayi. Dari 0 sampai 2 tahun, penjelasannya, masa ini disebut masa fondasi kehidupan karena perkembangan otak dan tubuh terjadi sangat cepat. Bayi belajar melalui pengalaman langsung dengan lingkungan. Perkembangan fisik, dari refleks, mampu duduk, merangkak, dan berjalan. Kognitif, mulai mengenal objek, suara, dan wajah. Belajar sebab akibat. Sederhana. Bahasa, dari tangisan, ocehan, dan kata pertama. Sosial, emosional, terbentuk ikatan bonding dengan orang tua, mulai menunjukkan emosi yang berupa itu senang dan takut. Intinya, masa pembentukan dasar perkembangan manusia. Yang kedua, masa anak usia dini, usia 2 sampai 6 tahun. Penjelasannya disebut juga masa golden age, masa emas, karena perkembangan otak sangat pesat. Anak sangat aktif, suka bermain, dan rasa ingin tahu tinggi. Perkembangannya fisik, koordinasi motorik meningkat, berlari, melompat, dan menggambar. Kognitif, berpikir imajinatif, belum logis sepenuhnya. Bahasa, perkembangan sangat cepat, mulai berbicara lancar. Sosial emosional, mulai belajar aturan, berbagi, dan berinteraksi. Intinya, belajar terbaik melalui bermain dan pengalaman langsung. Yang ketiga, masa anak sekolah, usia 6 sampai 12 tahun. Penjelasannya, masa ini anak mulai masuk sekolah dan belajar secara formal. Kemampuan berpikir mulai lebih logis. Perkembangannya fisik, lebih kuat, aktif dalam olahraga. Kognitif, mulai berpikir logis, misalnya menghitung, memahami sebab akibat. Bahasa, mampu membaca dan menulis, dan menyampaikan ide. Sosial emosional, belajar disiplin, aturan, kerjasama, dan tanggung jawab. Intinya, masa perkembangan kemampuan akademik dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgas Firman dengan NIM 250301501022. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang masa remaja 12 sampai 18 tahun. Penjelasan,
masa transisi dari anak-anak ke dewasa, terjadi perubahan besar pada tubuh atau pubertas dan psikologis. Perkembangannya fisik, perubahan hormon, pertumbuhan cepat, dan kematangan seksual. Kognitif, mulai berpikir abstrak, kritis, dan idealis. Bahasa, mampu berdiskusi dan berargumentasi. Sosial emosional, mencari jati diri, emosi sering tidak stabil, pengaruh teman yang sangat kuat. Intinya, masa pencarian identitas diri. Dan yang selanjutnya, masa dewasa awal 18 sampai 40 tahun. Penjelasannya, masa produktif, individu mulai mandiri dalam kehidupan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Perkembangannya fisik, kondisi tubuh paling optimal. Kognitif, kemampuan berpikir matang dan realistis. Bahasa, komunikasi efektif dalam pekerjaan dan sosial. Dan sosial emosional, membangun karir, keluarga, dan bertanggung jawab. Intinya, masa membangun kehidupan dan karir. Dan selanjutnya, masa dewasa madya 40 sampai 60 tahun. Penjelasannya, masa stabil, individu sudah memiliki pengalaman hidup yang banyak dan mulai fokus pada keseimbangan hidup. Perkembangannya fisik, mulai terjadi penurunan energi dan kekuatan. Kognitif, lebih bijaksana, pengalaman menjadi kekuatan utama. Bahasa, komunikasi matang dan penuh pertimbangan. Sosial emosional, fokus pada keluarga, anak, dan peran sosial. Dan intinya, masa kematangan dan kestabilan hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Dirga Sukirman. Selanjutnya yaitu masa lansia, yaitu 60 tahun ke atas. Masa akhir perkembangan manusia yang ditandai dengan penurunan fungsi tubuh, tetapi bisa tetap aktif secara sosial dan spiritual. Adapun perkembangan fisik, yang pertama penurunan kekuatan, kesehatan, dan daya tahan. Daya ingat bisa menurun, tetapi kebijaksanaan meningkat. Komunikasi tetap baik, meski lebih lambat. Cenderung reflektif, membutuhkan perhatian dan dukungan. Dan intinya, masa refleksi kehidupan dan penyesuaian diri. Itu materi terkait masa akhir perkembangan manusia 60 tahun atau lebih. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari keseluruhan materi ini. Perkembangan peserta didik merupakan proses sepanjang hayat atau lifelong development yang berlangsung secara bertahap, berkesinambungan, dan saling berkaitan dari masa bayi hingga lansia. Setiap tahap perkembangan memiliki cara khas dalam aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Baiklah, mulai dari
bayi, tahap pembentukan dasar kehidupan, anak usia dini, masa emas perkembangan, anak sekolah, pengembangan kemampuan akademik dan sosial, remaja, pencari jati diri, dewasa, masa produktif dan tanggung jawab, lansia, masa penurunan dan refleksi kehidupan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal, genetik, biologis, dan faktor eksternal, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman.